Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan Juri. Terima kasih atas kesempatannya hari ini sudah memberikan waktu kepada saya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Wasilah SPD AUD. Tempat tanggal lahir Bedegi 24 Maret 1978. Tempat tugas saya yaitu di TK Negeri Pembina 1, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Baik, judul best practice saya yaitu pembelajaran literasi dan numerasi melalui LOSPAT pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 1 Bantan tahun pelajaran 2023-2024. Adapun latar belakang yang melatar belakangi yaitu yang poin pertama, pembelajaran belum bermakna. Dalam kurung masih berpusat pada bermakna artinya pembelajaran belum menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran literasi numerasi masih menggunakan LKA. Nah, selama ini masih menggunakan LKA, belum menyenangkan. Padahal pembelajaran di PAUD harus bermakna dan menyenangkan. Poin yang ketiga, mensukseskan program pemerintah tentang transisi PAUD ke SD. Nah, di PAUD adalah fondasi. Jadi kami mempersiapkan peserta didik untuk ke jenjang SD. Nah, diantaranya pembelajaran literasi dan numerasi. Itu yang sangat menelatar belakangi, makanya saya mengangkat judul best practice saya yaitu pembelajaran literasi numerasi melalui LOSPAT yang menyenangkan. Pembahasan yang pertama, bagaimana pembelajaran di PAUD? Pembelajaran di PAUD adalah belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Artinya bermain itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak dan bermakna. Nah, dari hal yang menyenangkan mendapat manfaat bagi mereka. Manfaatnya adalah peserta didik lama dapat diingat, memudahkan proses belajar berikutnya, mempermudah proses belajar hal-hal yang baru. Pembahasan yang kedua, literasi dan numerasi awal adalah dua keterampilan yang berkembang sejak dini dan menjadi faktor penting yang menentukan kesuksesan akademik. Nah, di sini ada literasi numerasi 3 ya, ada 3 poin. Yang pertama yaitu bermain. Nah, dengan bermain itu hal yang menyenangkan bagi anak dan mendapat kebermaknaan bagi anak. Yang kedua, pembelajaran literasi numerasi itu menggunakan media. Nah, medianya bukan alat tulis saja, bukan buku dan pensil saja. Kalau di PAUD, kita akan menggunakan media yang ada di sekeliling anak. Nah, gitu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah lingkungan. Nah, di sekitar anak, di kelas atau di luar itu adalah kaya dengan literasi. Misalnya di kelas itu kami mendekor setiap benda-benda kami berikan nama. Meja ada namanya meja, lemari ada namanya lemari. Jadi kaya akan literasi. LOSPAT. Apa itu LOSPAT? LOSPAT adalah media material lepas yang penggunaannya dapat beragam-ragam, artinya bahan yang dapat dipindah-pindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Ini adalah LOSPAT. Bisa diambil dari lingkungan sekitar, ya. 2 menit. Aksi best practice. Tinggal 2 menit. Lupa. Jenis kegiatannya, jadi best practice yang kami pembelajaran literasi dan numerasi menggunakan LOSPAT
Ini adalah cuplikan kelas saya, pembelajaran numerasinya, literasi numerasi menggunakan LOSPAT. Nah, manfaat kegiatannya untuk sekolah itu bisa membantu mencapai tujuan visi dan misi sekolah. Untuk pendidik itu sebagai motivasi atau pengetahuan. Untuk peserta didik tentunya menyenangkan, pembelajarannya berpusat pada anak dan tentunya bermakna sekali. Untuk orang tua bisa membantu pembelajaran anak di rumah dengan mengambil media-media yang ada di sekeliling anak dan lingkungan sekitar. Metode kegiatan, di sini saya mengambil hot question. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemati yang bisa kita ajukan kepada anak. Nah, yang kedua 4C, komunikatif. Anak-anak bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-temannya. Kolaboratif tentunya bermain bersama teman-temannya. Kritis tentunya harus berpikir kritis atau berpikir cepat. Kreatif menciptakan sesuatu sesuai imajinasinya. Saintifik itu adalah bermakna kepada anak. Pembelajaran ini menjawab rasa ingin tahunya terhadap sesuatu. Hasil best practice, ya, hasilnya peserta didik mampu mengenal konsep literasi dan numerasi dengan menyenangkan. Penggunaan LOSPAT dalam pengenalan konsep literasi dan numerasi di kelas menjadikan anak lebih aktif dalam bermain dan bercerita. Pembelajaran di kelas lebih terbuka dan aktif. Peserta didik mampu membuat berbagai karya dari LOSPAT. Ini salah satunya yang saya buat di depan. Penutup, pembelajaran literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar anak dalam mengembangkan kemampuan menganalisa, membaca, berhitung, mengeluarkan ide dan pendapat anak. Nah, pembelajaran literasi dan numerasi pada anak usia dini harus diberikan dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan bermain. Nah, LOSPAT digunakan pendidik di dalam pembelajaran sebagai upaya pengenalan kekayaan alam sekitar dan nilai-nilai budaya daerah. Cukup, Mas. Pak, ada ini sedikit. Biar aja dulu. Dah. Terima kasih. Biar aja dulu. Saya. Oke. Pertanyaan pertama. Ada tidak referensi tentang LOSPAT nih? Referensinya? Bukan referensi. Buku-bukunya. Oh, buku-bukunya saya punya, Pak. Ah. Saya ambil dari beli di Shopee. Ada. Ada. Memang khusus membahas. Memang tentang- khusus semua tentang LOSPAT dan saya ada materinya di HP. LOSPAT semuanya. Ada Ya. ibu buat di dalam daftar pustaka ada. Ada, Pak. Karya tulis ada ibu buat tak? Saya nanya. Ada. Ah, Ada, Pak. Oke. Tadi dalam hasil tadi satu di antaranya anak bisa membuat karya LOSPAT itu. Iya. Mana karya anak? Ini di dalam ini, Pak. Di foto-foto. Bisa dibuka? Coba lihat kan. Selain itu. Ini kok tak ada ini? Silakan. Macet. Ah. Eh, Apa ibu pencet tadi tu? aku yuk. Pak, sekarang ini. Habis tu. Balikkan lagi. Tanda panah coba. Tak ada timbul. Tak, tanda panah tombol. Oke. Di Tombol kanan bawah kanan. ini ya, Pak. Biar dulu. Lambat merespon apa laptopnya nih. Dah, tinggalkan tuh. Berarti ini karya anak nih kan? Ini karya anak dan masih banyak lagi loh, Pak. Ya. Kreativitas dia bermain di dalam itu. Karena Pak sehari-hari kami memang itu anak-anak suka gitu. Jadi bahan-bahannya Bu, coba Ibu jelaskan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini ada yang dari pabrik dan ada yang dari bahan alam. Ini adalah kulit kerang. Nah, Nah, yang kita cari ini adalah ini stick ya, Pak ya, bahan pabrik juga bisa kita pergunakan. Ini gonggong, Pak. Ini saya bawa dari Batam semalam.
Ya, Dan ini sangat menginspirasi bagi mereka. Ya, karena Mereka buat rumah-rumah, nanti rumahnya tepi laut, Bu. Katanya ini ada loh di sini. Yaitu nanti dikasih itulah, ada ikan-ikan, ada kerang-kerang. Weh, tak pakai berhenti Pak satu kelas mainnya. Ini ada seakan-akan ini siput katanya. Gitu kan anak-anak harus real kan, nyata sebenarnya. Jadi kita melalui lospat. Dan ini batu-batu kerikil yang saya kutip di tepi jalan. Jadi ibu membimbing anak-anak menyusun itulah ya? Iya. Menyusun, Dan membuat. ada kita buat seperti ini misalnya untuk mengenal huruf atau angka, kita buat seperti ini. Ya. Nah, jadi ini mengundang mereka untuk apa namanya bermain gitu loh. Oh ternyata buat ini ya Bu gitu. Mereka kan belum bisa baca sebanyak ini. Oke. Dan banyak hal-hal lain Pak. Ini ada lokan jualan. Oke, stop. Lanjut Pak. Pak Haji. Ada tutup botol juga, ada biji parah, biji getah yang ada di sekeliling sekolah gitu. Kita jadi pemulung lah untuk mereka. Iya. Dan bisa dipergunakan. Produksi tiwas-tiwas, Iya. oke kan? Iya. Seperti tak ada terang apa? Hah? Ada dapat terang tuh ya? Kita carilah di Anu Pasar itu umum Pak. Tak. Balik darah ada. Saya saya ngajarkan di Banten Pak. Baik, ada kalimat literasi numerasi. Bisa ibu terangkan sedikit pengertian literasi numerasi Pak? Literasi itu Pak, apa ya? Literasi itu Kira. lingkungan yang disekelilingi dengan literasi kan, literasi numerasi itu kan membaca, mengenal huruf dan angka ya. Numerasi itu angka, literasi itu baca-bacaan gitu, huruf, Kita huruf. mengenal. Ya. Tapi itulah maknanya itulah. Ya, maknanya sebenarnya itu. Baik. Jadi kaya akan literasi dan numerasi, ya itu tadi sesuatu lingkungan kelas itu penuh dengan itu Pak, huruf-huruf, angka-angka. Kalau literasi numerasi ini fokus ke kemampuan peserta didik dalam menggunakan angka. Angka atau huruf ya. Baik. Menarik tadi ada ibu menyebutkan bahwa ini sebelumnya materi apa nih? Materinya atau pokok bahasannya kadang seperti itu. Apanya Pak? Pokok bahasannya di NPP-nya. Oh di NPP-nya kegiatan ini nanti lebih dispesifikkan lagi kan kalau di ini NPP. ibu buatnya Ini kan secara luas apa materinya? literasi numerasi kan. Kualitas numerasi ya. Iya. Ada kata Melalui pemantik. lospat gitu. Kata pemantik yang digunakan apa? Nah, ketika anak bermain, Mhm. makanya kita berikan seperti ini kalimat invitasi. Coba ibu praktikkan Hah? kata pemantik yang ibu berikan ke siswa. Anaknya sedang buat apa? Misalnya dia bermain. Oh gitu. Dia bermain nih kan ini berpusat pada anak. Kita memberikan keleluasan kepada anak. Dia mau hari itu misalnya kita belajar tentang rumah. Nah, konsep di dia itu rumahnya kan seperti apa kita belum tahu. Makanya kita melalui lospat dia akan berkreativitas dengan sesuai imajinasinya. Jadi nanti di sini ada loh, di gambarnya ada Pak saya mengajukan kalimat pemantik. Wah anaknya buat apa nih? Walaupun bagi kita tuh bukan bentuk rumah, tapi dia bilang itu rumah gitu. Rumahnya tepi laut Bu, sesuai imajinasinya. Wah ada apa aja ya gitu. Nanti jadi kita cuma bertanya, jadi memancing gitu loh. Memancing jawaban dia tuh apa. Berpikir kritis kan ya, berpikir cepat dia. Ternyata oh saya buat ini Bu, saya betul ya Pak tak bisa mutar. Ya rasa cukup Pak Musa. Udah, oke. Udah, tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah presentasi saya, best practice saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.